Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2 ayat 3-8. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tentunya kita sepakat bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus rendah hati. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus yang kita ikuti adalah pribadi yang rendah hati, yang dengan jelas kerendahan hatinya tampak dalam kelahirannya, juga kematiannya untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Kerendahan hati itu penting bagi kita, sebab tanpa kerendahan hati, kita tidak akan dapat melayani Tuhan dengan baik. Alkitab menyatakan bahwa Allah menentang orang-orang congkak dan berbelas kasihan pada mereka yang rendah hati. Di samping itu, kepemimpinan rohani adalah kepemimpinan sebagai hamba. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan dapat melayani sesama. Nah, mari kita melihat kerendahan hati Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Kalau kita kembali pada Filipi 2 ayat yang ke-6 dituliskan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan bahwa Yesus adalah teladan kerendahan hati. Dia adalah Allah, pencipta alam semesta, tetapi rela menjadi manusia. Ketika ia datang ke bumi dari sorga, ia membawa dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Ia tidak pernah berhenti sebagai Allah, tetapi tidak mempertahankan hak yang dimilikinya sebagai Allah untuk taat kepada Bapa. Dan ia telah merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Dia menyerahkan hak ilahinya, yaitu posisi dan kemuliaannya, untuk menjadi manusia dan mati di salib bagi kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 bagian pertama dituliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Sebenarnya Tuhan Yesus dapat datang ke dunia dan membuat dirinya disembah oleh manusia siang dan malam. Dia bisa menjadi manusia yang kaya raya di luar jangkauan pemikiran kita, tetapi ia datang sebagai seorang hamba, dan ia mengerjakan kehendak Allah Bapa. Yesus tidak egois, tetapi fokus mengerjakan tugas Bapa yang telah mengutusnya. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 bagian B dan 8 bagian pertama dituliskan, dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dia memiliki sifat-sifat manusia dan mengalami emosi manusia sama seperti kita. Ia lapar, ia lelah, ia menghadapi penderitaan, namun dia tidak sama seperti kita sebab dia tidak berdosa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 bagian B dituliskan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah teladan dalam hal ketaatan.
Dia telah diutus Allah untuk mati bagi kita dan telah mentaatinya. Yesus merendahkan dirinya dan mengalami kematian yang sangat mengerikan di salib. Yesus datang ke dunia untuk memenuhi rencana Allah bagi penyelamatan umat manusia. Yesaya telah menubuatkan penderitaan Yesus sebelum ia datang ke dunia dalam Yesaya pasal 53. Kita mungkin mau mati untuk keluarga kita, tetapi tidak untuk orang asing. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Yesus. Bagaimana kita meneladani Dia? Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 bagian pertama dituliskan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Yesus dengan tidak menjadi egois. Egois dikategorikan dalam tindakan berdosa. Egois selalu ingin lebih, sekalipun itu tidak dibutuhkan. Keegoisan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri dan mengikut Dia. Kita meneladani kerendahan hati Yesus dengan mencontohnya dan mentaati firman-Nya. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 3b dituliskan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mempraktekkan kerendahan hati tidak berarti bahwa kita memandang orang lain lebih hebat dari kita, lebih baik dan lebih mampu dari kita, tetapi kita harus mengasihi mereka dan menganggap mereka layak untuk menerima kasih kita atau perbuatan baik kita. Nah, dalam Filipi 2 ayat yang keempat dituliskan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk meneladani kerendahan hati Yesus, kita harus benar-benar mencari kepentingan orang lain dengan kerinduan untuk melayani mereka yang sedang dalam pergumulan, tantangan, sakit, dan masalah yang lainnya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas, kita harus memiliki sikap seperti Kristus. Kita harus mau menjadi seorang hamba, melayani Allah, dan sama seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh pengikut Kristus, maka kita akan meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Yesus. Sebab Dia adalah pribadi yang rendah hati dan telah rela berkorban. Dia telah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.